Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini tentunya dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri fungsi kosinus yang berbentuk cos X min Y sama dengan cos A. 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan fungsi trigonometri kosinus yang berbentuk cos X min Y sama dengan cos A. Nah, teman-teman, dari kemarin kita sudah mempelajari tentang materi persamaan trigonometri. Sebenarnya apa sih fungsi dari persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata persamaan trigonometri memiliki banyak manfaat dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya dalam bidang teknik sipil, dalam bidang astronomi, fisika, dan ilmu matematika itu sendiri, dan masih banyak lagi. Misalnya untuk menentukan tinggi suatu objek, untuk menentukan besar tegangan listrik pada waktu tertentu, untuk menentukan kapan suatu benda langit akan muncul kembali, untuk menentukan tinggi air, dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman ternyata, jadi kalian harus tambah semangat untuk mempelajari persamaan trigonometri. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri kosinus yang berbentuk cos X sama dengan cos A. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan persamaan trigonometri kosinus yang berbentuk cos X min B sama dengan cos A. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini tentang persamaan trigonometri fungsi kosinus yang berbentuk cos X min B sama dengan cos A. Sebelum itu, coba kita ingat kembali terkait rumus umum dari persamaan trigonometri kosinus, di mana kita punya dua satuan, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Untuk satuan derajat, kita punya persamaan cos X sama dengan cos alfa derajat, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan plus minus alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan dalam satuan radian, kita punya persamaan cos X sama dengan cos alfa, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2pi. Dan dengan K merupakan bilangan bulat. Nah, rumus tersebut untuk penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos A. Lalu, bagaimana cara mencari nilai X dalam persamaan cos X min B sama dengan cos A? Ternyata sama ya teman-teman. Bedanya ada di, coba kita perhatikan, dalam satuan derajat, kita dapat menuliskan X min B. Nah, di sini bedanya. X min B sama dengan plus minus alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita cari nilai X. X sama dengan kedua ruas kita tambahkan dengan B, sehingga menjadi X sama dengan plus minus alfa derajat ditambah B ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sedangkan untuk satuan radian, sama ya. X min B sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2pi. Sehingga X sama dengan plus minus alfa ditambah B ditambah K dikali 2pi. Agar lebih memahami persamaan yang berbentuk tersebut, kita akan membahas beberapa soal terkait persamaan itu. Untuk soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 25 derajat sama dengan cos 50 derajat dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat
X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, penyelesaiannya, kita tulis kembali cos X min 25 derajat sama dengan cos 50 derajat. 25 derajat di sini sebagai B ya tadi teman-teman. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya tadi menjadi X min 25 derajat sama dengan plus minus 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga memiliki dua penyelesaian. Yang pertama untuk alfa positif atau alfa negatif. Yang positif, X min 25 derajat sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga K sama dengan 50 derajat ditambah 25 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi 25-nya ini kita hilangkan dengan cara menambah kedua ruas dengan 25. Sehingga X sama dengan 50 derajat ditambah 25 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, memasukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 0 dikali 360, 0, X sama dengan 75 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 1, X sama dengan 75 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Diperoleh X sama dengan 435 derajat. Penyelesaian berikutnya. X min 25 derajat sama dengan negatif 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama ya. Kita pindahkan 25-nya sehingga X sama dengan negatif 50 derajat ditambah 25 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan negatif 25 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan negatif 25 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 335 derajat. Selanjutnya apa nih teman-teman? Ya, jangan lupa perhatikan batas yang telah ditentukan. Batasnya adalah X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sehingga mana nih yang tidak memenuhi? Yang tidak memenuhi berarti X sama dengan 435 derajat dan X sama dengan negatif 25 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 75 derajat dan 335 derajat. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x plus 20 derajat sama dengan negatif setengah akar 3 dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, penyelesaiannya masih ingat ya teman-teman, bentuk umum persamaan dari cos adalah cos sama dengan cos seperti ini. Jadi kita akan merubah negatif setengah akar 3 menjadi bentuk cos alfa. Nah, maka dari itu kita akan mencari cos berapa sih yang nilainya sama dengan negatif setengah akar 3.
Karena di sini negatif, sedangkan cos hanya bernilai negatif di kuadran 2 dan kuadran 3, maka diperoleh sudut 150 derajat dan 210 derajat di kuadran 3. Jadi di kuadran 2 ada 150 derajat dan di kuadran 3 ada 210 derajat. Nilainya sama, negatif sang akar 3. Nah, yang mana yang harus kita pakai, teman-teman? Keduanya sama ya, kita pilih salah satunya. Agar lebih mudah, kita gunakan yang 150 derajat. Nah, menjadi cos 2x plus 20 derajat sama dengan cos 150 derajat. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus umum persamaan cos menjadi 2x plus 20 derajat, ambil ini ya, sama dengan plus minus 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ada dua penyelesaian, untuk yang alfa positif atau untuk yang alfa negatif. Untuk yang alfa positif, 2x plus 20 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga 2x sama dengan, kita pindahkan yang 20 derajat, jadi 150 derajat dikurangi 20 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. 2x sama dengan 130 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. 2x sama dengan 130 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 65 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kedua ruas dibagi dengan 2 ya. Jadi X sama dengan 65 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Selanjutnya memasukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 65 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 245 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 425 derajat. Penyelesaian 2, 2x plus 20 derajat sama dengan negatif 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Caranya sama ya, 2x sama dengan negatif 150 derajat dikurangi 20 derajat, nih, ditambah K dikali 360 derajat. 2x sama dengan negatif 170 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan, kedua ruas dibagi 2, X sama dengan negatif 85 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Selanjutnya memasukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan negatif 85 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 95 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 175 derajat. Nah, selanjutnya jangan lupa perhatikan batas yang telah ditentukan. Batasnya adalah X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi mana yang tidak memenuhi? X sama dengan 425 derajat ya. Lalu X sama dengan negatif 85 derajat. Jadi teman-teman, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 65 derajat, 95 derajat, 175 derajat, 245 derajat. Soal selanjutnya, nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x plus pi per 6 sama dengan
cos pi per 2 dengan X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan pi adalah, jadi persamaan ini adalah persamaan cos yang menggunakan satuan radian. Hati-hati ya teman-teman. Sehingga penyelesaiannya adalah, kita tulis kembali, karena di ruas kiri cos dan ruas kanan cos, sehingga kita bisa langsung memasukkannya ke rumus umum persamaan cos, menjadi 2x plus pi per 6, jadi ini 2x plus pi per 6 sama dengan plus minus pi per 2 alfa plus K dikali 2pi. Jadi penyelesaian pertama alfa positif atau alfa negatif. Untuk penyelesaian pertama, 2x plus pi per 6 sama dengan pi per 2 plus K dikali 2pi. 2x sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 6. Jadi ini untuk menghilangkan pi per 6 di ruas kiri, kedua ruas kita kurangi dengan pi per 6. Jadi 2x sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 6 ditambah K dikali 2pi. 2x sama dengan 2 per 6pi plus K dikali 2pi. Jadi X sama dengan, kedua ruas dibagi 2, X sama dengan pi per 6 plus K dikali pi. Selanjutnya kita masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan pi per 6. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 6 ditambah pi. Jadi X sama dengan 7 per 6 pi. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 13 per 6 pi. Kita ke penyelesaian selanjutnya. Alfa negatif 2x plus pi per 6 sama dengan negatif pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Jadi 2x sama dengan, kedua ruas tadi ya, dikurangi pi per 6. 2x sama dengan negatif pi per 2 dikurangi pi per 6 plus K dikali 2pi. 2x sama dengan negatif 4 per 6pi ditambah K dikali 2pi. Untuk mencari X, kita bagi kedua ruas dengan 2, menjadi X sama dengan negatif pi per 3 ditambah K dikali pi. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan negatif pi per 3. Nah, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif pi per 3 ditambah 1 dikali pi. Atau X sama dengan negatif pi per 3 ditambah pi. Maka X sama dengan 2 per 3 pi. Untuk K sama dengan 2, diperoleh X sama dengan 5 per 3 pi. Nah, jangan lupa perhatikan batas yang telah ditentukan. Batasnya tadi adalah X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan pi. Yang mana yang tidak memenuhi? Yang tidak memenuhi adalah X sama dengan 7 per 6 pi. Berapa itu? 180, ini berarti batasnya 180 derajat ya. 180 dibagi 6, 30 tambah 30 dikali 7, 210. Jadi tidak memenuhi. X sama dengan 13 per 6 pi juga tidak memenuhi. Selanjutnya, X sama dengan negatif pi per 3 juga tidak memenuhi. X sama dengan 5 per 3 pi juga tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah pi per 6 dan 2 per 3 pi. Soal nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan cos
X min 1/6 pi sama dengan setengah, dengan X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, melihat batasnya, kita tahu ya bahwa persamaan ini menggunakan satuan radian. Sehingga penyelesaiannya adalah, kita tulis kembali, di sini ruas kanan bernilai setengah. Nah, tugas kita adalah mencari dulu cos berapa yang nilainya sama dengan setengah. Cos berapa, teman-teman? Kita ambil cos di kuadran 1 karena di sini positif. Jadi ambil yang paling dekat, yaitu cos 60 derajat. Sehingga jika kita tadi ya di sini menggunakan satuan radian, maka kita ubah 60 derajat menjadi radian. Caranya 60 derajat dibagi 180 derajat dikali pi sama dengan 1/3 pi. Nih, jadi kita tulis kembali persamaannya menjadi cos X min 1/6 pi sama dengan cos 1/3 pi. Ya, tadi setelah dirubah ke dalam bentuk radian. Ruas kiri cos, ruas kanan juga sudah cos. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus umum persamaan cos. Menjadi X min 1/6 pi sama dengan plus minus 1/3 pi ditambah K dikali 2 pi. Kita pecah menjadi dua penyelesaian, alfa positif atau alfa negatif. Penyelesaian pertama, X min 1/6 pi sama dengan 1/3 pi ditambah K dikali 2 pi. Caranya sama, kita cari nilai X-nya. Di sini ada negatif 1/6 pi, kita pindah ke ruas kanan atau kedua ruas kita tambah dengan 1/6 pi. Menjadi X sama dengan 1/3 pi ditambah 1/6 pi ditambah K dikali 2 pi. Jadi X sama dengan setengah pi, ini tambah ya, ditambah K dikali 2 pi. Masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan setengah pi. Sedangkan untuk K sama dengan 1, X sama dengan 5/2 pi. Kita masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan setengah pi. Sedangkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 5/2 pi. Penyelesaian berikutnya, X min 1/6 pi sama dengan min 1/3 pi ditambah K dikali 2 pi. Jadi caranya sama ya teman-teman, dicari nilai X sama dengan negatif 1/3 pi nih, ditambah 1/6 pi ditambah K dikali 2 pi. Jadi X sama dengan negatif 1/6 pi ditambah K dikali 2 pi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1/6 pi. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 11/6 pi. Sedangkan untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 23/6 pi. Yang mana kira-kira yang memenuhi batasnya? Batasnya tadi berapa? X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2 pi. Jadi yang tidak memenuhi X sama dengan 5/2 pi dan X sama dengan negatif 1/6 pi. Juga X sama dengan 23/6 pi. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah setengah pi dan 11/6 pi. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke teman-teman, cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan setelah ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.